Halo, nama saya Zainul Bahrudin. Kalau LPK itu kita akan bayar lebih karena kita akan berpisah sama keluarga. Walaupun banyak libur lah, nggak ada perubahan. Gaji kotor ya. Yang dikirim di Indonesia ya bisa 7, bisa 8, bisa 10. Dan apa itu bisa bangun rumah sendiri. Di jalanan itu, wah, yakin bersih banget. Doa orang tua. Halo, nama saya Zainul Bahrudin, biasa dipanggil Zain, dan asal saya dari Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Saat ini saya tinggal di negara Jepang, di prefektur Fukuoka di kota Yanagawa, bekerja sebagai budidaya nori. Udah 2014 sampai 2017 saya magang di kapal perikanan, dan setelah itu saya pulang di Indonesia dan saya sempat kerja di Eropa di kapal pesiar. Dan karena ada corona di 2020 saya pulang dan saya mulai belajar bahasa Jepang lagi, dan saya minat bekerja ke Jepang lagi. Dan saya berangkat di tahun 2023 di kapal perikanan juga di Okinawa, dan saya pindah di Hokkaido selama 1,5 tahun, dan saya sampai sekarang pindah di Fukuoka sampai saat ini di Nori. Ya, pertama sih saya ingin mencari uang, dan saya ingin menata karir saya dan ingin membangun bisnis di Indonesia. Karena dulu saya di kapal perikanan itu terlalu berat, dan saya itu ingin tahu dan ingin mencari pengalaman juga di bidang di budidaya nori ini sekarang. Untuk yang magang itu pertama seleksi di sekolah, terus kita di tes fisik dan di interview sama orang Jepang yang langsung. Terus kalau kita fisiknya kuat dan interviewnya lancar, pasti kita dipilih dan kita akan diarahkan ke Tangerang untuk tes lagi. Dan habis itu kita tes fisik lagi dan interview lagi. Dan kita akan belajar bahasa Jepang selama sekitaran 6 bulan. Nah, bulan pertama itu kita akan dididik, dan apakah bahasa Jepang kita itu lancar apa enggak selama 1 bulan itu, antara katakana, hiragana, dan kotobanya itu. Kalau kita nggak bisa semua itu, kita akan di cancel lagi dan akan masuk di grup lebih bawah lagi, seperti itu. Untuk belajar bahasa Jepang itu perkisaran, kalau untuk lancarnya bahasa Jepang itu kira-kira 6 bulan harus ya lancar lah kalau bahasa Jepang udah 6 bulan itu. Kalau bisa dipraktekin sering-sering kaiwa juga, bercakapan pakai bahasa Jepang, atau kita ngafalin kotobanya atau bumponya, itu pasti kita bisa. LPK juga bisa, tapi kalau LPK itu kita akan bayar lebih untuk belajarnya, tapi lebih baik kita di LPK juga
terus kita belajar mandiri juga, biar apa itu bahasa Jepang kita itu lebih dari teman-teman kita. Untuk mendapatkan visa Tokutegino, yang pertama kita harus ada sertifikat GFT, minimal GFT A2, dan apa itu SSW, atau bisa dibilang bidangnya pekerjaan kita. Apa contoh seperti akulah, seperti budidaya atau perikanan nih, itu harus ada ujiannya lagi, harus lulus. Kalau nggak lulus ya nggak bakal bisa, nggak bakal dapat visa Tokutegino. Dan itu apa itu, habis itu kita akan diarahkan ke interview atau kita wawancara sama orang Jepang, dan habis itu kita akan tanda tangan kontrak. Kalau kita lulus, kita akan tanda tangan kontrak. Habis itu kontraknya kita dikirim di Jepang, dan kita akan menerima COE di tangan kita, dan habis itu kita akan ngurus EKTLN. Habis EKTLN di domisili kita ya, di domisili kita. Contoh aku nih domisili Tuban, berarti EKTLN-nya di Surabaya. Nah, habis itu kita akan diarahkan ke Surabaya untuk mengurus visa Tokutegino, seperti itu. Hal tersulit pertama berangkat ke Jepang sih keluarga, meninggalkan keluarga. Karena apa? Karena kita akan berpisah sama keluarga, dan kita akan nangis. Tapi nangisnya itu, kita itu nangis bahagia. Karena apa? Karena kita bisa menuju tujuan kita untuk kerja di Jepang dan menuju impian kita. Seperti itu. Untuk saya sih, karena saya mandiri, jadi membutuhkan tidak terlalu banyak, cuman 10 jutaan. Tapi kalau apa itu, ada teman-teman kita yang masuk LPK atau proses di LPK itu bisa sampai 30 sampai 50 juta. Seperti itu. Oh, tidak. Kalau saya medical check up sendiri ada sendiri, karena saya mandiri, nggak lewat LPK. Jadi kalau semua di total, paspor, visa, dan medical check up itu semua ya 13 sampai 14 juta lah. Ya, pertama waktu aku baru pindah itu sempet kaget. Karena apa? Karena beda sama pekerjaan yang di perikanan atau di kapal ikan. Karena apa? Karena di sini ya sedikit ringan sih. Pertama, bulan 9 itu kita akan menanam take atau pipanya selama 1 bulan, dan bulan 10 kita akan menanam jaringnya dan bibit-bibitnya, itu bibit-bibit nori. Nah, habis itu bulan 11, 12 kita akan memasuki waktu panen dan mengasih obat si norinya itu. Dan bulan 1, 2, 3 sama aja ya, seperti itu, panen dan ngasih obat. Dan di bulan 4 kita akan membereskan semua itu, seperti jaring dan pipa-pipanya itu dicabutin semua. Dan habis itu kita akan membereskan semua dan membersihkan sisa-sisa nori di jaring itu. Dan habis itu bulan 6 udah selesai semua sih, kita bisa
pulang ke rumah atau cuti di rumah selama 1 bulan, dan bulan 7 kita akan balik lagi ke sini, seperti itu. Ya alhamdulillah mendapatkan gaji dari bos saya, dan apa itu tiket juga nanti kalau kita balik ke sini dibayarin juga. Oh itu tidak tentu, soalnya gimana? Soalnya apa itu Nori itu jam kerjanya itu bara-bara. Apa itu contoh ya, kalau kita waktu sibuk-sibuknya lah, waktu kita apa itu waktu panen pagi mulai jam 7 itu sampai jam 11. Nah habis itu kita pulang istirahat di rumah selama 3-4 jaman. Habis itu kita balik lagi dan kita panen lagi mulai jam 4 sore sampai jam 7-an udah selesai, udah nyampe rumah lagi. Tantangan terbesar dalam pekerjaan ya cuman satu sih. Kalau kita pertama kali ke pekerjaan yang baru itu pasti kita itu harus mengadaptasi dulu. Terus apa itu bahasanya juga, soalnya kan setiap daerah kan pasti ada bahasa daerah sendiri-sendiri. Contoh seperti di Indonesia nih, di Indonesia pasti ada bahasa daerah Sunda, bahasa Jawa, seperti bahasa Minang, seperti itu. Dan di Jepang juga seperti itu. Nah di sini juga harus adaptasi lagi. Nah disitulah apa itu letak terberatnya lah, harus adaptasi. Adaptasi itu bukan 1 bulan sampai 2 bulan, bisa sampai setengah tahun sampai setahun. Nah, seperti itu. Dan cuaca juga kita itu karena di Indonesia panas terus ya, panas sama hujan. Nah kalau di sini tuh ada 4 musim. Nah yang pertama itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju atau musim dingin. Nah yang paling berat itu di musim dingin. Karena kenapa di musim dingin? Karena di musim dingin itu kita waktu panen. Dan disitulah kita itu, ya Allah, dinginnya minta ampun. Tangan itu rasanya itu wah gak bisa digerakin. Wah itu disitulah apa itu letak terberatnya. Dan di jamnya itu, jam kerjanya itu, wah kalau di musim dingin itu jam kerjanya malam banget. Wah gak bisa ditentuin tuh jamnya itu. Wah yakin dingin banget. Minta ampun lah. Pokoknya harus itulah disiapkan mental dan kekuatan juga, itu fisik harus dipersiapkan. Kalau pekerjaan Nori sih di sini nggak ada lembur, karena apa itu gajinya itu per bulan. Dan apa itu di sini walaupun per bulan pun ya kita itu mendapatkan segitu dan gajinya cuma segitu loh. Apa ya, jadi walaupun kita libur banyak, kerjaan banyak, tetap apa itu gajinya menerimanya segitu. Walaupun banyak libur lah, gak ada perubahan, sama aja. Gaji kotor ya 23 mang, dan apa itu kotor nih, itu belum terpotong apa tuh, belum terpotong nengking, belum terpotong pajak-pajak lainnya. Dan apa itu perkisaran saya menerima gaji bersih itu sekitar 16-17 mang, seperti itu. Kalau biaya hidup sih ya kalau ngirit sih cukup aja lah, tapi alhamdulillah selama ini saya cukup. Dan apa itu karena saya udah berkeluarga, jadi ya ada sebagian
kirim di keluarga juga. Uh, Kalau biaya hidup di Yanagawa itu karena saya merokok dan untuk biayanya itu sekitar kurang lebih 4 mang sih. Kalau untuk makan, untuk rokok, untuk segala listrik segala macam itu 4 mang seperti itu. Dan untuk biaya yang dikirim di Indonesia ya bisa 7, bisa 8, bisa 10. Seperti itu. Gaji pertama di sini ya alhamdulillah bisa nyicil lah, bukan beli, bisa nyicil perumahan dan ya alhamdulillah lah bisa nyukupin keluarga juga. Itu yang saya banggakan lah sampai sekarang itu. Kalau ingin dibeli sekarang ya pertama sih pekarangan atau tanah dan bisa bangun rumah sendiri. Ya itu paling saya pengen beli. Yanagawa ya kalau untuk sekarang sih lebih tenang ya, karena beda sama kota-kota yang lain. Dan suasananya itu masih persawahan dan mobilnya itu jarang dan nggak terlalu berisik, jadi tenanglah di sini di Yanagawa ini. Saat pertama kali datang ke Jepang itu pertama masalah sampah di jalanan itu, yakin bersih banget di Jepang itu, walaupun di desa beda sama di Konoha itu beda banget. Nah, di sini tuh disiplin kalau masalah sampah, itu disiplin banget di sini itu. Jadi itu yang yang buat aku kaget di sini. Pengalaman lucu sih waktu jalan-jalan sama temen sih ya. Waktu jalan-jalan sama temen itu pas waktu mau pulang, pas waktu naik bis itu kita salah bis dan itu ya ini salah bis nih. Oh iya ini salah bis, ayo turun. Kita balik lagi ke halte yang tadi kita naikin di situ. Dan kita nunggu lagi selama 30 menitan lah untuk naik bis yang ke tujuan kita yang di kota kita itu. Orang Jepang ya baik, terus masalah pekerjaan ya disiplin, dan kalau kerjaan sih kita itu harus cepat-cepat. Nah terus masalah waktu itu paling penting banget itu masalah waktu, karena kalau kita terlambat sedikit aja orang Jepang bisa marah gitu. Nah kalau tempat di Jepang satu yang pengen saya kunjungin itu sampai sekarang belum keturutan itu di Kumamoto, di patung One Piece itu, karena saya fans One Piece. Kalau waktunya cukup sih ya saya keliling lah, walaupun kayak gimana pun itu pasti saya usahain. Kalau sekarang sih ya pengen sih ya. Kalau yang dulu juga pengalaman waktu magang sih itu pasti pengen. Soalnya gimana, magangku itu dulu 3 tahun gak bisa pulang, harus selesai 3 tahun baru bisa pulang. Nah di situ aku
Ya Allah, ini kapan pulang? Kok gak pulang-pulang? Ini kerjaan belum selesai juga. Ini, wah, orang Jepangnya juga, kayak gini gitu kan. Apa itu, ya kalau di bahasa kita itu bermuka dua lah, seperti itu. Menurut saya sih ya gampang sulit sih. Sulitnya itu di masalah kanji. Masalah kanji itu paling sulit. Tapi kalau kita belajar terus dan dipraktekin terus, pasti bisa kok. Kalau masalah bahasa Jepang itu. Pernah waktu itu di Hokkaido. Di Hokkaido itu orang Jepangnya itu udah sampai lah, ibaratnya udah berpuluh-puluh tahun di situ, di kapal perikanan itu. Dan waktu itu dikira itu aku sudah bisa kerja gitu. Nah, habis itu aku tanya nih, yang bagian belum tahu nih, aku tanya, kalau di bahasa Indonesia ini caranya gimana? Apa itu, saya tidak bisa. Nah, orang Jepangnya bilang gini, apa itu, pikir aja sendiri, masa gitu gak bisa? Wah, di situ yakin beneran, hati sakit banget. Dan itu, wah, aku ingin berhentilah di sinilah, ingin pindah. Dan disitulah, apa itu, pengalaman yang gak enakan waktu berada di Jepang. Ya pasti berencana pulang dong. Masa apa itu kita punya istri di rumah, terus apa itu pengen kerja di sini terus ya gak mungkin lah. Tapi apa itu untuk sekarang sih masih pengen sih untuk terus kerja di Jepang. Untuk sekarang sih iya. Karena apa? Karena bos saya alhamdulillah dapat bos baik. Dan apa itu ya, untuk sekarang sih banyak liburnya juga di perusahaan ini. Dan alhamdulillah lah, enak semua orang-orang di sini. Dan banyak teman juga. Untuk membangun bisnis di rumah, dan saya dan istri saya pengen berencana membangun usaha toko pancing lah di Cirebon. Untuk teman-teman yang belum berangkat di Jepang atau berproses di Jepang sekarang, untuk di visa Tokotegino, saranku persiapkan mental dan belajar bahasa Jepang yang giat. Biar apa? Biar di sini biar gak kaget. Karena apa itu di sini itu beda lah sama di Indonesia. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semangat apa itu belajarnya dan siapkan mental, dan jangan lupa berdoa juga, soalnya itu penting juga. Dan terakhir, doa orang tua. Terima kasih. Wah, arigatou gozaimasu. Konnichiwa. 皆さん、今回の動画はいかがでしたか？少しでも参考になれば嬉しいです。日本で働く外国人労働者としての経験や情報を共有したい方は、ぜひコメント欄に書いてくださいね。そして動画が良かったと思ったら、いいね、チャンネル登録、シェアもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。